1 Podcast. Baik Ivi, selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada. Saat ini Andri sedang berada di depan atau halaman kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Sudah bersama kami Hande Tolan, Bapak Haji Asep Suherman. Pak Kadis, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Kita yang terima kasih Pak. Bapak udah meluangkan waktu untuk talk show bersama di Tangerang Radio. Dan tentunya Hande Tolan, kalau kita mendengar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tentu concern dari dinas ini adalah tentang perempuan dan juga perlindungan anak. Baik Pak, untuk tahun 2025 ini, DP3A, Andri sering baca beritanya melalui teman-teman media juga. Ini nampaknya memang lagi nge-push mengenai dan concern terhadap perlindungan anak. Iya. Ini sudah ada apa saja Pak, skema dan juga program yang dilakukan oleh DP3A. Oke, terima kasih Mas Andri dan tentunya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sedang mendengarkan radio ini. Perlu kami informasikan Dinas DP3A atau DPPA Kabupaten Tangerang memang di tahun 2025 kasus kekerasan ini memang sangat luar biasa ya. Dari Januari sampai dengan sekarang ini Oktober ya, itu sampai 186-an Untuk tindak kekerasan terhadap anak. Untuk tindak kekerasan terhadap anak. Memang campur ya. Ada yang KDRT, ada yang pelecehan seksual, ada kekerasan seksual. Jumlah keseluruhan kurang lebih 186. Itu alhamdulillah kami sudah bisa menangani permasalahan kasus-kasus itu. Dan tentunya kami menyiapkan juga trauma healing. Trauma healing ini yang korban-korban yang perlu andai kata trauma. Betul. Kami siapkan psikiater, psikolog supaya yang bersangkutan tidak trauma lagi. Betul. Menyangkut kesehatan mental juga ya. Ya, betul. Kita juga apabila misalkan perlu hipnoterapi, kita rujukan juga ke Provinsi Banten ya. Memang ya keluh kesah permasalahan ya. Kompleks Pak ya. Kasus kompleks sekali. Baik. Karena istilahnya kekerasan ini kan luar biasa. Ada yang dilakukan oleh ayah tirinya, saudara, teman terdekatnya. Biasanya sih dilakukan oleh teman terdekatnya. Betul. Dan memang secara nasional juga nih Pak Kadis, Andri cukup concern juga ya sama penanganan khususnya terhadap anak. Siap. Secara nasional juga memang ternyata dilakukannya itu oleh orang-orang terdekat Pak. Betul, iya. Dan itu yang menjadi concern Kabupaten Tangerang juga untuk menanggulangi, mencegah. Dan juga, ya. Ya memang kami juga di bidang PPA ini ada pencegahan. Ya, pencegahan dalam artian memberikan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat desa, tingkat kecamatan, terutama tokoh-tokohnya yang kita berikan pemahaman supaya mereka juga mengestafetkan ke masyarakat luas. Dan kita juga masuk ke sekolah-sekolah ya. Masuk ke sekolah-sekolah, kita juga memberikan pelatihan kepada guru-gurunya supaya guru-gurunya memahami, mengetahui anak-anak yang sedang punya problem permasalahan kekerasan. Terutama istilahnya kekerasan yang menyangkut fisik mereka ya. Bullying juga ya. Bullying juga memang kita tangani. Ini termasuk ya anak-anak, semua permasalahan anak-anak kita tangani. Dan untuk pencegahan apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh DP3A Kabupaten Tangerang? Untuk pencegahan tentunya kami juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah kerjasama dengan Disdik ya. Terus ke kecamatan-kecamatan koordinasi dengan camat,
Iya. dengan kasih pemberdayaan, terus ke kelurahan, ke desa. Kami juga membentuk PATBM. PATBM. Iya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi outputnya dari masyarakat gitu Pak. Iya. Laporan dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu yang ketua PATBM-nya biasanya istri-istri camat ya, istri-istri camat, sekcam ya. Itu jadi penggerak di lapangan. Terus kami juga mempunyai satgas. Satgas. Yes. Perlindungan anak. Iya, satgas perlindungan satgas perlindungan perempuan dan anak. Ya. Baik. Ini satgas ini berada di tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan. Skupnya langsung ke skup yang terdekat ke Iya, masyarakat. ke masyarakat. Gitu ya, Pak Kadis, Karena kan kita menangani kasus adanya di bawah masyarakat kan gitu ya. Otomatis yang tahu ruang lingkup itu adalah desa atau kelurahan. Di cover oleh satgas yang ada di kecamatan. Baru ke satgas yang ada di kabupaten UPTD PPA. Supaya kita cepat. Dan alhamdulillah Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati juga konsen dengan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Tangerang, khususnya kepada perempuan dan anak. Beliau juga membangun rumah aman, ya, membangun rumah aman. Dan kita juga sedang menyiapkan rencana ada trauma healing center. Trauma healing center. Ya, yang nantinya mungkin diperuntukkan untuk warga yang pengen istilahnya membawa korban atau sekedar curhat juga boleh. Curhat juga boleh. Karena kan kasusnya ini kasus KDRT juga masuk kan gitu. Supaya bagaimana caranya curhatan ibu-ibu yang kena KDRT jangan sampai berujung di pengadilan. Betul. Istilahnya berujung perceraian lah ya, jangan sampai. Karena tingkat perceraian di Kabupaten Tangerang juga cukup tinggi ya. Di Kabupaten Tangerang, informasi dari Pengadilan Agama juga cukup tinggi. Ini juga harus kita minimalisir lah permasalahan-permasalahan rumah tangga. Dengan adanya trauma healing center ini semoga bisa menekan angka itu ya Pak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi permasalahan rumah tangga itu sebelum mereka menggugat gitu kan, mereka bisa diberikan saran, masukan, apabila bisa dipertahankan itu lebih baik. Karena menyangkut kebahagiaan anak-anaknya juga tentunya. Apalagi kan kalau misalkan sudah punya anak, anaknya tidak kurang dari satu. Banyak kalau sampai berujung di perceraian, otomatis kebahagiaan mereka jadi bermasalah. Lagi-lagi anak yang menjadi korban. Betul, gitu betul ya. ya. Di samping kita juga punya unit PPA yang khusus menangani kasus kekerasan, perlindungan anak. Kita juga mempunyai bidang pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Iya, ini juga termasuk mensosialisasikan gerakan sayang ibu, ya. Oh iya, gerakan sayang ibu atau GSI. Ya. Betul Pak. Ini udah di launching Pak ya? Udah di launching. Jadi kemarin itu kami mengadakan lomba. Jadi lomba ke setiap rumah sakit ya, agar mereka menerapkan istilahnya program gerakan sayang ibu. Iya. Ya, hal ini tentunya harus diketahui juga sama masyarakat, gerakan sayang ibu ya. Walaupun memang tidak ada gerakan sayang bapak ya. Bapak itu memang selalu menjadi yang paling terakhir Pak. Kayak kalau ibu itu kan di buku rapot anak-anak tuh ditulisnya pekerjaannya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Kalau bapak-bapak yang nggak kerja nggak ada tuh Pak. Nggak ada. Tulisan bapak rumah tangga. Karena memang diharuskan untuk mencari nafkah ya. Tapi Pak, kenapa harus di rumah sakit Pak untuk gerakan sayang ibu itu Pak? Jadi kita mencanangkan dulu di rumah sakit. Karena banyak sekali ibaratnya
perempuan yang sedang mengandung, menghamil itu mendapat katakanlah perlakuan kurang baik dari pasangannya. Iya. Betul, Pak. Ya, tentunya hal ini perlu diantisipasi oleh tenaga medis dan perlu istilahnya hal ini harus istilahnya diprioritaskan lah, diprioritaskan, jangan sampai terjadi anaknya kurang sehat, kena efek makannya, iya betul. Jadi stunting juga ya. Stunting bisa termasuk jadi juga, stunting, Pak. iya Karena betul. kan kondisi ibu itu menentukan calon bayi juga dalam kandungan begitu ya. Jadi kenapa di rumah sakit kalau Andri nanggapnya tuh, jadi nanti teman-teman nakes bukan hanya sebagai tenaga kesehatan saja, tapi bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi bagian keluarga yang memperbaiki psikologis dari si ibu ini gitu. Iya. Baik. Terus Gerakan Sang Ibu juga kita keliling ke kecamatan-kecamatan. Oh, roadshow juga, Pak Kadis. Ke kecamatan-kecamatan. Oke. Supaya dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat dan tahu apa itu Gerakan Sang Ibu. Disosialisasikan agar masyarakat tahu dan bisa memanfaatkan itu. Betul, gitu ya. Betul ya. Terus kita juga ada program Desa Ramah Anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Itu DRPPA. Yang dulunya P2WKSS ya. Ini memang tiap tahun kita tunjuk satu kecamatan. Setiap tahun ditunjuk satu kecamatan. Ya, betul. Jadi tiap tahun kita geser ke kecamatan, keliling. Ya. Jadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini khususnya di desa yang kurang istilahnya awalnya kurang tersentuh, kita sentuh, kita bangunkan posyandu, kita bangunkan PAUD gitu kan. Terus ada sosialisasi yang kita berkolaborasi sama OPD. Dihidupkan lah begitu ya. Termasuk misalkan apabila ada sarana prasarana jalan yang kurang baik, kita koordinasi dengan Bina Marga, bangunannya Dinas Perkim dan DTRB. Lintas sektor. Iya, lintas sektor. Termasuk juga kan di masyarakat banyak yang rumah tangga sudah lama tapi belum punya surat nikah. Oh, ya, ini juga masih bodong ya surat negara gitu Pak ya. Dibantu juga itu Pak Kadis. Itu dibantu, kita salurkan ke pengadilan untuk diisbat nikah dan nantinya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama surat nikahnya. Baik. Itu juga menjadi konsen kita. Terus kita juga membina gabungan organisasi wanita-wanita ya, itu juga ada di bidang PP. Terus juga karena dinasnya dinas perempuan ya, kita juga ada perempuan kepala keluarga atau disingkat PK. Yang tadi sebelum kita on air dijelasin sama Pak Kadis. Karena memang banyak Pak perempuan yang juga berperan sebagai kepala keluarga. Betul. Ini ada yang perempuan itu ditinggal suaminya, bercerai, sakit, suaminya sakit, itu banyak. Terus juga ada program Percantik ya. Percantik Pak. Ya, itu yang isinya pelatihan-pelatihan. Oh, oke. Jadi diharapkan perempuan-perempuan ini bisa mandiri lah ya, bisa mandiri karena di sini ada rias pengantin. Misalkan pelatihan-pelatihan bikin apa supaya perempuan itu bisa mandiri apabila ada masalah dengan ekonomi, mudah-mudahan tidak menjadi kendala dengan rumah tangganya. Mereka tetap masih bisa fight berjalan dengan harmonis. Tingkatkan skillnya agar bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan pemberdayaan ini gitu ya Pak Kadis. Oke. Kita juga ada program perempuan inspiratif. Ya, perempuan inspiratif. Tentunya perempuan inspiratif itu mencari bakat kader perempuan yang bisa memberikan inspirasi kepada
perempuan-perempuan yang ada di wilayahnya. Oh, oke. Jadi ada yang memberikan informasi dan juga pelatihan begitu. Ya, jadi kita biasanya tiap tahun itu mencari perempuan-perempuan inspiratif, ya perempuan-perempuan yang pinter-pinter lah. Iya. Ibaratnya kita rekrut supaya mereka bisa membantu, memberikan wawasan, memberikan motivasi dan keberhasilan dia gitu kan. Karena biasanya yang perempuan inspiratif ini kebanyakan sekarang udah jadi pengusaha kan gitu ya. Jadi entrepreneur ya. Iya gitu. Lebih mandiri secara ekonomi dan juga kesehariannya. Jadi mereka punya usaha sendiri, bisa berkembang. Oke. Mudah-mudahan ini bisa keberhasilannya itu bisa diestafetkan kepada perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Tangerang. Terus ada lagi bidang PKHA, ini program biasanya Forum Anak. Forum Anak? Ya, Forum Anak Kabupaten Tangerang otomatis membentuk Forum Anak di tiap kecamatan. Oh oke, jadi setiap kecamatan juga nanti ada? Iya, betul. Ya. Jadi tiap kecamatan dibentuk Forum Anak tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan tingkat desa. Mereka ini selaku 2P. Pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Iya. Apabila ada permasalahan-permasalahan di lapangan, diketahui misalkan temennya kena masalah, mereka bisa membantu melaporkan. Andri setuju sih Pak, soalnya masyarakatlah yang paling berperan sih. Kalau melihat kekerasan maupun ada ketidakadilan di lingkungan mengenai perempuan dan juga anak ya. Iya. Jadi diharapkan anak-anak ini punya kemampuan, berani bicara, berani menyampaikan. Jadi itu yang kita bina. Kita juga dengan Forum Anak ini dibikin kegiatan kayak lomba ya. Oh, ada perlombaannya juga. Jadi yang disebut Duta Anak ya. Oh yang kemarin Pak ya? Ya. Wah luar biasa sih. Duta Anak. Jadi yang paling berprestasi ya kita kasihkan reward lah. Oh baik. Supaya ada istilahnya keinginan untuk teman-temannya yang lain ikut bergabung. Lebih terpacu begitu ya. Terpacu ya. Untuk menjadi Duta Anak Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Terus kita juga di PKH ini juga kolaborasi sama Disdik tentunya untuk memberikan sosialisasi ke sekolah supaya sekolah itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ya. Terus di 44 puskesmas menjadi puskesmas ramah anak. Semua lini baik dari pendidikan, kesehatan juga ada ya. Iya. Ini juga sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Sudah Pak. berjalan. Ya, sudah berjalan. Mudah-mudahan Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten layak anak. Harus Pak. Ya. Karena kita salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat juga ya. Betul. Salah satunya Kabupaten Tangerang. Dan tentu juga kita mendukung program pemerintah pusat Pak. Betul. Indonesia Emas 2045. Iya. Luar biasa sih Pak. Jadi saya mengharapkan masyarakat luas bisa mengetahui bisa mengetahui program-program yang ada di DPPA. Tentunya memang sekarang yang sedang dan banyak melapor itu adalah permasalahan perempuan dan anak. Baik. KDRT, kekerasan ya. Itu yang sering kita dengar, sering kita lihat di media massa. Itu yang terkadang memang korban itu tidak mau melapor, ya, karena takut dan malu dan disangka, karena yang namanya permasalahan keluarga dianggapnya aib kan ya. Aib, betul. Ya, tapi kita apabila misalkan mereka berani melapor, kita juga mengerahasiakan Oh iya, identitas
korban ya. Terjamin Ya, kerahasiaannya karena, begitu ya. ya, karena korban itu harus kita lindungi ya. Jangan sampai istilahnya terbongkar ke publik. Betul. Jadi permasalahan baru lagi. Malah nanti takutnya diolok-olok Nah, dan sebagainya. begitu, ya. Dan memang banyak kasus yang bisa kita lihat di media begitu ya. Ataupun langsung kita lihat dan kita dengarkan Hande Tolan. Mungkin permasalahan masyarakat juga mengenai melapornya, Pak Kadis. Ya. Kadang-kadang masyarakat juga lumayan bingung mau lapor ke siapa dulu. Padahal perempuan dan anak ini menjadi fokus pemerintah. Bahkan di kepolisian juga ada unit PPA-nya begitu ya Pak Kadis. Jadi alurnya bisa melapor kemana dulu nih? Dari dinas kah atau langsung ke kepolisian Pak Kadis? Ya. Baik. Memang itu permasalahannya dari Satgas Kecamatan. Ya. Kalau memang beliau berani dan mau, kita dampingi untuk melapor langsung ke kepolisian. Oke, melakukan pendampingan dari Ya. dinas ke kepolisian. Ya, jadi kita dampingi ada lembaga hukum yang kita mohon maaf ya. Mungkin bisa dicarikan air minum gitu ya. Pak Kadis Ya. lagi excited banget. Oke. Jadi kami juga di DPPA bekerja sama LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi ikut membantu mendampingi apabila ada korban yang berani melaporkan. Karena pelaku ini kan sifatnya harus ada delik aduan ya. Betul. Ya, jadi harus kita dampingi. Kalau mereka istilahnya kalau misalkan mereka siap, kita langsung dampingi, langsung melapor. Oke. Biasanya pihak keluarga atau orang tua itu mau melapor. Baik, tadi kan Pak Kadis juga bilang di tingkatan desa, tingkatan kecamatan maupun pusat itu sudah ada teman-teman yang siap untuk melakukan pendampingan. Begitu. Ya, jadi tingkat kecamatan, tingkat desa, biasanya estafet ya dari desa melaporkan ke Satgas Kecamatan, dari Satgas Kecamatan baru melaporkan ke kami dan kami instruksikan untuk terus dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik. Untuk korban sendiri, apa perlu misalkan dibantu dibawa ke rumah aman, kita bawa juga ke rumah aman. Apabila misalkan perlu dirujukan ke rumah sakit, kita juga bawa ke rumah sakit. Terus kita jadwalkan untuk trauma healingnya. Itu Dikawal terus ya. Dikawal terus ya, kawal terus sampai yang bersangkutan bisa pulih dan bisa sehat. Ya. Dan memang jadi rancu juga sih Pak menurut Andrea. Kalau memang masyarakat itu mengatakan ada beberapa tindakan yang lamban untuk dilakukan. Sebetulnya bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya melapornya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, dinas juga bisa melacak itu begitu ya. Ya. Kalau lewat media sosial kan bingung. Ya. Ini kapan terjadinya? Betul. Terus tepatnya seperti apa nih Betul. permasalahannya? Gitu. Jadi bisa langsung melapor ke tingkat desa dan berestafet kecamatan dan juga akan dilakukan pendampingan ke pihak kepolisian. Atau mungkin bisa juga kita lapor lewat online. Oh, ada Pak ya? Ya, Baik. ada online. Ada Sapa 129. 129. Ya, sama Si Sabar. Si Sabar. Ya. Aplikasi Pak. Ya, aplikasi Sayang Barudak itu ada aplikasinya. Ada aplikasi bisa diklik ya di Google itu keluar. Di situ ada permasalahan kasus segala macam. Dan kita juga siapkan WhatsApp untuk curhat. Ada WhatsApp buat curhat. Iya. Tapi emang itu bagian penting sih Pak ya. Ya. Masyarakat bisa curhat biar bisa tidak terlalu terbebani dengan permasalahan yang ada. Kalau memang Sapa 129 ini ngeling ke pusat. Oh langsung? Iya, ngeling ke pusat. Ke kementerian berarti? Iya, ke Kementerian PPA.
biasanya kalau langsung ke pusat, PPA yang memberikan informasi ke dinas Oke. ke kita. Itu mudah loh Hande Tolan. Akses semuanya sudah dibuka selebar-lebarnya untuk masyarakat. Baik secara langsung, online, lewat pusat juga dibuka begitu Iya. ya. Jadi jangan biarkan hal-hal yang seperti itu dijadikan hal yang biasa oleh Betul. kita. Segera laporkan, nanti akan dilakukan pendampingan begitu ya. Betul, ya. Pak Kadis. Memang yang jadi masalah kalau pelakunya Orang terdekat. orang terdekat sekali. Itu yang masih sering ditemui ya Pak ya? Iya. Oke. Bukan hanya terdekat sekali, ya. Kadang miris Pak ya? Iya, jadinya ya. miris karena yang seharusnya menjaga, Jaga, menyayangi malah jadi pelaku. malah jadi pelaku. Itu yang menjadi permasalahan. Terkadang hal itu kita ngusulkan untuk supaya diproses hukum, tapi Ya keluarga. pihak keluarga katakanlah masih enggan ya Betul. melaporkan. Akhirnya beban terhadap anak. Baik. Ya. Dan semoga dengan informasi ini masyarakat bisa semakin tahu dan aware Ya. dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis mengenai kekerasan terhadap anak, perempuan dan juga pemberdayaan dan lain sebagainya. Kalau kita dengarkan program-program dari DP3A memang sangat fokus sekali kepada perlindungan perempuan dan juga anak ya Hande Tolan. Semoga hal-hal lainnya tidak terjadi lagi ya Pak Kadis. Ya. Miris banget kalau dengar berita apalagi tentang anak begitu ya. Betul. Yang tadi Pak Kadis bilang bukan orang deket doang, orang bener-bener deket ini mah. Dan bukan 1-2 Pak ya. Iya, bukan hanya 1-2. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kita juga menyampaikannya, aduh, Oh iya, miris. miris gitu loh, miris ya kadang-kadang. Aduh, Andri sering baca berita gitu Pak ya di pas lagi siaran tentang kekerasan dan juga tindakan asusila dilakukan oleh orang tua kandung Iya, begitu dan betul. sebagainya. Itu sampai nggak bisa buat ngucap gitu loh Pak. Iya, kadang-kadang sama saudara kandungnya kemarin. Iya. Andri sempat dapat ini Pak, mungkin ini intermezzo. Iya. Jadi waktu itu ada pendengar yang bercerita mengenai tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Betul. Yang dilakukan terduga oleh pamannya sendiri. Yeah. Tapi ya lagi-lagi seperti apa yang Pak Kadis katakan. Iya. Pihak keluarga menutup-nutupi. Iya. Lalu ada tanda kutip diintimidasi kalau dilapori nanti bakal bla bla bla. Iya, gitu. betul. Yang jadi kan anaknya tuh terancam begitu. Bahkan katanya udah melapor ke kecamatan, pihak kecamatan dari petugas Bapak mungkin ya. Iya. Teman-teman Satgas datang dihalang-halangi. Iya. Dan itu memang udah lama sih Pak. Cuman Andri masih ingat sampai sekarang dan Andri dapat jawaban bahwa DP3A membuka kanal seluas-luasnya untuk pengaduan. Iya, betul. Baik. Semoga program kedepannya bisa lebih menekan angka kekerasan dan juga bisa lebih memberdayakan perempuan Ya. Pak Kadis. Mudah-mudahan ya kita berdoa supaya permasalahan-permasalahan di Kabupaten Tangerang bisa selesai Betul. rapi, tuntas. Amin. Amin insya Allah apalagi di usia ke-393 ini Ya, mudah-mudahan minta doa restunya juga ya. ke masyarakat. Semangat Pak Bupati, Wakil Bupati Iya. yang baru ya memberikan semangat kepada kita semua supaya masyarakatnya lebih sejahtera. Terima kasih. Luar biasa. Dan itu dia Hande Tolan talk show spesial kita siang hari ini di sela-sela waktu beliau yang sangat sibuk masih menyempatkan waktu untuk berbincang dan juga menyampaikan informasi yang sangat penting ini kepada Hande Tolan pendengar Tangerang Radio. Bisa diinformasikan juga ke keluarga dan juga ke sanak saudara. Terima kasih Pak Kadis, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat. Baik. Mudah-mudahan masyarakat lebih tahu dan bisa mempergunakan informasi ini apabila ada terjadi permasalahan di lingkungannya atau di lingkungan keluarganya. Baik, Terima kasih Mas Andri. sama-sama Pak Kadis, selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.